Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi belakangan ini saya sebagai fan timnas sepak bola Indonesia kok sepertinya bangga ya, sepertinya senang ketika kemarin kita bisa melihat timnas kita saat ini sudah memiliki tim kepelatihan yang baru, yaitu Coach Patrick Kluivert dan didampingi oleh asisten manajer Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Yang jelas teman-teman, harapan saya sebagai seorang fan timnas sepak bola Indonesia sangatlah besar teman-teman. Kita berharap timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko teman-teman. Yang jelas teman-teman, saat ini memang Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, betul-betul sepertinya all out melakukan segalanya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Erick Thohir untuk meningkatkan probabilitas timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan salah satu kuncinya adalah nanti ya di bulan Maret ini ketika timnas kita tandang ke kandangnya Australia The Socceroos di Sydney teman-teman. Kalau kita kemudian bisa menang sama Australia, peluang itu terbuka lebar teman-teman. Bahkan kemungkinan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia tanpa melalui playoff itu terbuka lebar. Yang jelas yang bikin saya senang nih saat ini memang kemudian aktif ya ini ya asisten coach Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini aktif. Mereka sepertinya berdiskusi dengan para pemilik klub di Liga 1, juga kemudian pelatih-pelatih di Liga 1, dan memang kemudian mereka juga aktif memantau pemain-pemain tim-tim yang berlaga di Liga 1. Seperti kemarin malam saya nonton ketika Maluku United jumpa dengan Borneo FC ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ memang kemudian Sir Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini aktif nonton sampai selesai pertandingan, yang mana pertandingannya dimenangkan oleh Maluku United. Dan saya pikir memang di situ kan yang mau dipantau tampaknya ya enggak lain dan nggak bukan di situ yang kemarin tampilannya bagus si Yakub Sayuri ya gitu kan. Yakub Sayuri. Saya pikir kalau yang lain kemarin kan dua tim tuh yang banyak kan pemain asing ya teman-teman. Yang jelas ini memberikan rasa adil ya, keadilan mau diambil atau enggak, yang jelas memberikan rasa keadilan bahwasanya pemain-pemain lokal juga diberi kesempatan kok dipantau ya. Bukan kayak gayanya STY kemarin, kayaknya suka-suka dia aja gitu kan, yang nggak suka ya udah ditendang. Dan yang paling saya harapin kemudian pulang lagi ke timnas salah satunya Elkan Bagot gitu kan. Elkan Bagot yang tampilannya lumayan terakhir ini ya sama Blackpool gitu kan. Dan kemudian kalau lihat posturnya mantep ya, bisa nyaringi Harry Souttar itu. Elkan Bagot tingginya 198, badannya kekar tuh, wah pemain-pemain belakang yang tinggi besar gitu senang melihatnya gitu kan. Terus kemungkinan besar saya pikir juga Sadil Ramdhani lah harapan saya kemudian bisa balik lagi ke timnas ya. Dua anak hilang saya pikir kalau kemudian memang tampilan mereka oke, pastinya juga akan dipakai lagi ya. Yang memang kemudian mengkhawatirkan sih kalau menurut saya salah satunya lah Rafael Struijk yang memang di Brisbane Roar di Liga Australia sekarang tampilannya yang memang kurang bagus ya, sering main di bangku, sering duduki bangku cadangan. Begitu juga Nathan Joaon di Swansea City juga nggak pernah main ya teman-teman. Mereka nggak main oke lah, mereka juga latihan pasti terus lah, namanya pemain di klub. Tapi memang kemudian jam mainnya kurang kan repot ya. Si Justin Hubner, Nathan Joaon dan si Rafael Struijk. Dan memang harapan saya sendiri kalau kita lihat kemudian Bapak Erick Thohir ini kan sama Anindya Bakri, pemilik saham terbesar di Oxford United ya 51%, artinya memang pastinya Bapak Erick Thohir nanti jangka panjang pasti juga akan ngurusi pemain-pemain kita yang memang sepertinya nggak mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, bahkan nyaris nggak pernah bermain ya, seperti Justin Hubner, kemudian Nathan Joaon ataupun kemudian Rafael Struijk jarang sekali gitu kan. Saya berharap memang nanti juga ditarik ke Oxford United gitu kan. Jadi ada efeknya lah gitu kan, dan ini yakin saya dilakukan. Dan saya nggak bayangin kemudian ketika pemain-pemain timnas tuh bermain padu, bermain di satu klub gitu kan. Karena ini kan memang kalau pelatih timnas tuh kan memang ketemunya nggak banyak ya. Pastinya bagus kalau kemudian pemain-pemain timnas itu bermain di satu klub gitu kan. Seperti kalau kita lihat kesuksesan Spanyol dulu ketika juara dunia sama juara Eropa itu
pemain-pemainnya memang udah sering bermain bersama ya di Barcelona, kemudian juga sama di Real Madrid dan juga Sevilla gitu kan. Itu keren ya, dan saya pikir ini wawasannya Pak Erick Thohir jauh ke depan ya. Dan kalau kemudian banyak yang mau menyerang PSSI atau Bapak Erick Thohir, tampak sekali teman-teman. Kenapa? Sampai ada isu kemudian ada konspirasi antara FIFA mau meloloskan timnas sepak bola Indonesia, FIFA sama PSSI. Ini kan ngaco itu teman-teman. Kalau memang ada konspirasi, ngapa kemudian kita sama Bahrain juga sampai malah wasitnya memperpanjang menitnya kan? Kita kalah sama China kok gitu kan. Sama Bahrain kita sampai draw kan, harusnya menang. Kalau memang ada konspirasi tentunya wasitnya memihak sini gitu kan. Ini sepertinya memang ada kemudian frame, ada semacam orang-orang tertentu yang secara terstruktur memang hendak menjatuhkan PSSI dan pamornya Bapak Erick Thohir gitu kan. Sampai kemudian disebarkan isu akan adanya kemudian agenda untuk meloloskan PSSI gitu kan ke putaran final Piala Dunia, karena memang penduduknya kan besar gitu. Penduduk besar dari dulu ya gitu kan. Penduduk kita besar itu dari dulu banyak. Kenapa baru sekarang gitu kan? Dan kemudian kalau memang kemudian ada konspirasi, kita susah payah loh. Ini juga nggak tahu susah payah kita itu mau menang sama kemudian mau draw sama Bahrain itu juga susah payah gitu. Draw sama Australia itu susah payah. Yang jelas teman-teman jangan kita terpengaruh terus hal-hal yang konyol ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke depan, yang bisa siapa saja pelatihnya lah, nggak mungkin bisa memastikan kemudian menang sama Australia, nggak sembarangan Australia ini gitu kan. Yang jelas memang kalau kemudian banyak yang meributkan pemain kita udah naturalisasi, ya oke, naturalisasi. Pemain kita kan juga grade-nya bukan grade A gitu kan. Oleh Romani mainnya juga masih di Oxford United di Championship gitu kan. Kemudian Marcelino Ferdinand di Oxford United gitu kan. Ya bukan di Liga Premier atau Liga Utama Spanyol atau Liga 1 Prancis. Artinya memang yang bisa dilakukan oleh Bapak Erick Thohir adalah kemudian untuk meningkatkan probabilitas atau kemungkinan timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan tampaknya sekarang memang kemudian kan memang atmosfernya adem ya gitu kan. Karena memang kemudian Patrick Kluivert dan Danny Lanzet serta Alex Pastoor ini memberikan rasa adil. Dia nonton terus gitu kan. Aktif berdiskusi dengan pemilik klub di Liga 1, kemudian para pelatih-pelatih di Liga 1, dan mereka juga selantul nonton ya pemain-pemain Liga 1 untuk dipantau mana yang memang kemudian performanya baik, nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke timnas itu kan. Nah itu harapan kita semua ya teman-teman, dan saya yakin apapun yang terjadi nanti kita nggak usah lah banyak berpolitik. Kalau para supporter, siapapun pelatihnya, pelatih itu bisa datang dan pergi. Tapi kalau kemudian ketua PSSI yang berkualitas, berdedikasi, yang punya komitmen, yang all out, kita susah kita dapat, dan kita punya saat ini. Dan pemain-pemain yang berkualitas juga kita punya saat ini gitu kan. Pemain-pemain muda yang memang bermain di liga-liga Eropa gitu kan. Yang jelas yang bisa kita lakukan adalah mendukung staf kepelatihan dan PSSI, semuanya kita dukung. Kita hanya bisa memberikan dukungan, menonton gitu kan. Dan jangan terpengaruh dengan memang arus-arus politik yang kemudian dibawa ke dunia olahraga gitu kan, supaya timnas kita nanti lolos ya teman-teman, lolos ke putaran final Piala Dunia. Pelatih siapa aja lah pelatihnya teman-teman, pelatih bisa datang dan pergi, nggak perlu kemudian kita kultus individu, nggak perlu kemudian kita muluk-muluk. Yang jelas kalau sekarang ini udah pas banget. Harapan kita timnas kita nanti bisa menang di Australia, syukur-syukur dan Bahrain juga kita bisa menang, dan nggak menutup kemungkinan ya. Yang saya khawatir itu memang kemudian ketika jumpa Australia nanti kan memang Ratnar Mangun, Justin Hubner juga nggak bisa main ya. Ratnar Mangun ketika terkena akumulasi kartu kuning, Justin Hubner kena kartu merah, dan beberapa pemain udah dapat satu kartu kuning nih, Ivar Jenner, kemudian itu rombongannya banyak ya yang kena, Tom Hai gitu kan, Nathan Joaon. Ini kalau kena kartu kuning lagi ketika jumpa Bahrain ke sono, Cina nanti repot kena akumulasi kartu, dan ini pasti seru nanti di Sydney nanti. Harapan kita bisa mengalahkan Australia, walaupun memang peluangnya juga kecil ya. Australia tangguh apalagi main di kandang, dan mereka cukup butuh kemenangan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita untuk menyambung silaturahmi antara sesama supporter pecinta sepak bola Indonesia. Salam sepak bola.